Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan Multaqo hari ini kita mengangkat tema terkait dengan sertifikasi ulama yang akhirnya berubah programnya menjadi penceramah yang bersertifikat. Hadirin rahimakumullah, kenapa ini penting untuk dibahas? Karena arus upaya sertifikasi ini dilatar belakangi oleh program deradikalisasi, di mana program deradikalisasi adalah kelanjutan program dari program anti terorisme. Dan kita tahu bahwasannya yang memimpin program anti terorisme ini adalah negara yaitu Amerika Serikat, di mana mereka memiliki sentimen negatif terhadap umat Islam dan juga kepada ajaran Islam itu sendiri. Yang kita kenal bahwasannya dan kita tahu upaya propaganda yang sering mereka lakukan adalah memang tidak semua umat Islam melakukan aksi terorisme, tapi semua teroris itu adalah umat Islam. Jadi seakan-akan umat Islam ini menjadi tertuduh. Dan kenapa akhirnya umat Islam menjadi pelaku terorisme? Salah satunya yang mereka tuduhkan adalah adanya ajaran-ajaran radikal yang menjadi muatan tentang penegakan syariat Islam secara sempurna. Selain itu, ajaran tentang jihad, ajaran tentang khilafah, dan lain sebagainya. Karenanya hadirin rahimakumullah, kami memandang bahwasannya ada persepsi yang keliru sejak awal, yaitu dalam program deradikalisasi. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Profesor Din Samsudin saat wawancara di sebuah TV swasta di Indonesia. Beliau mengungkapkan bahwasannya proposal deradikalisasi ini diajukan oleh Presiden Amerika pada masa George Bush, di mana isinya saja, namanya saja, itu sudah menunjukkan adanya sentimen negatif kepada umat Islam. Pertama yang disasar adalah umat Islam. Yang kedua, ingin dihilangkan radikal. Jadi umat Islam ini dianggap sudah terpapar pemikiran-pemikiran radikal. Yang radikal itu adalah persepsi mereka, yang dimana bagi umat Islam ajaran tersebut adalah ajaran yang biasa, bagian dari fikih Islam, dan bagian yang harus dilaksanakan dan merupakan ajaran Islam yang aneh. Misalnya jihad. Jihad adalah puncak dari keimanan dan keislaman kita, di mana seseorang berkorban tenaga, waktu, harta, hingga nyawa. Untuk apa? Untuk mempertahankan agama Allah. Juga untuk mengusir musuh-musuh Islam yang melakukan kezaliman kepada umat Islam. Pun begitu juga ajaran khilafah. Itu pun bagian dari fikih Islam, di mana khilafah adalah kepemimpinan kaum muslimin yang akan menegakkan Islam secara sempurna. Bukankah ini suatu hal yang wajar? Mereka menuduh itu ada ajaran radikal dan mereka ingin hapuskan itu semua. Ajaran khilafah yang tadinya ada dalam fikih digeser jadi sejarah. Pada saat diungkap sejarah tentang hubungan Nusantara dan khilafah, mereka pun kepanasan. Akhirnya hadirin rahimakumullah, upaya untuk sertifikasi ini tidak terlepas dari agenda dan ide terkait dengan deradikalisasi, dan sekarang adalah terkait dengan sertifikasi ini adalah orang-orang yang beraliran liberal. Karena ini harus direspon, harus ditangkap. Dan peran ulama lah, mereka-mereka yang memiliki ilmu, mereka memiliki upaya untuk mencerdaskan umat. Hal inilah yang menjadi pujian dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi berkata kepada para sahabat, Innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi wal hitani fil jawfil ma. Sesungguhnya orang-orang yang berilmu, penduduk langit dan juga penduduk bumi, hingga ikan-ikan yang berada di dasar lautan. Dalam kitab Tazkiratus Sami wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim dijelaskan terkait dengan hadis ini. Mengapa penduduk langit, bumi, hingga ikan-ikan di lautan ini meminta ampun kepada Allah untuk para ulama ini? Karena apa? Karena para ulama lah yang menjelaskan tentang ilmu, sehingga manusia bisa berbuat adil pada semua makhluk. Manusia bisa berbuat adil pada saat ingin memanfaatkan kekayaan laut.
manusia bisa berbuat adil pada saat ingin memanfaatkan kekayaan yang ada di dalam daratan. Sehingga itulah mengapa sampai hewan-hewan yang ada di lautan pun meminta ampunan kepada Allah, karena adanya para ulama. Karena ulama inilah yang terus menyuarakan kebenaran, terus menyuarakan keadilan, sehingga manusia bisa terikat dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa